Wacana pemilu penundaan 2024 semakin kesini ya udah mulai terbuka lah ya. Siapa yang diduga mendalangi, kemudian sikap pelin-pelan Presiden Jokowi, kemudian juga lagi ada dorongan terus dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan wacana penundaan pemilu. Tetapi di luar itu ternyata ini juga membawa dampak. Paling tidak dampak terhadap tinggi partai politik yang mendukung wacana penundaan pemilu. Kang Evol, salah satunya adalah di PAN. Partai Amanat Nasional. Jadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini kembali didesak untuk meminta maaf ini Kang Evol kepada seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Yang mendesaknya siapa Kang? Yang mendesaknya itu Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah atau MPP-PW PAN Jawa Barat Ahmad Adib Zain. Ini memang ternyata dampaknya di internal tubuh partai politik pun khususnya PAN jadi bergejolak kan begitu. Karena melihat mungkin gitu akan merugikan partainya gitu. Kang Evol gimana? Pasti. Menarik ini Kang. Jadi dampaknya ini kemana-mana. Efek samping, efek tengah, efek belakang kena ini. Tapi kalau bicara pada proses politik yang terjadi, saya kira ini bisa jadi tidak lebih kepada proses jebak-menjebak, Kang. Di nuansa ini patut kita waspadai tentu untuk pembelajaran politik kita ke depan. Bagaimana maksudnya menjebak-menjebak ini? Ya, kita tahu misalkan Zulhas, menurut pengakuannya dia dipanggil oleh Menko Maritim Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dari situlah akhirnya Zulhas bicara. Gitu. PKB juga kita dengar begitu ya, dia diminta oleh Airlangga, kemudian menyampaikan. Nah, sekarang mentok nih di opini publik bahwa publik ternyata bukan saja tidak menerima tapi menolak dengan tegas gitu. Dan itu tentu menjadi evaluasi dari tim internalnya masing-masing. Saya yakin yang bergejolak bukan hanya PAN tapi juga PKB tapi juga Golkar. Gitu. Golkar pun sama. Saya mendengar yang kurang lebih sama beritanya, Kang. Apa yang terjadi di PAN hari ini dengan di Golkar dengan di PKB. Akhirnya ada gejolak di masing-masing partai. Pertanyaannya kan siapa menjebak siapa? Kan, apakah Pak Jokowi yang menjebak mereka bertiga agar mereka digantikan oleh orang-orang yang lebih senada dengan Pak Jokowi gitu? Ataukah ini musuh politiknya Airlangga, musuh politiknya Gus Muhaimin, musuh politiknya Zulhas gitu? Yang mencoba melakukan manuver pada LBP, anggaplah begitu misalkan. Kemudian LBP bicara, di sini mentok, akhirnya di sini bisa di KLB-kan, bisa diganti. Lawan politiknya Zulhas, Erlangga Hartanto, Gus Muhaimin di partainya masing-masing. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Persoalan hari ini, partai politik memang dengan format yang diberlakukan sekarang, itu peluang untuk antar kader saling sikut itu sangat kuat gitu. Termasuk kan di pemilu sendiri, Kang. Ketika pencoblosan. Kan ini sudah bukan saja bertarung dengan
anggota dewan misalkan, kan mereka bukan hanya bertarung dengan partai-partai yang lain, tapi bertarung juga dengan sesama partainya. Jadi nuansa jebak-menjebak menjadi kental. Saya kira ini tontonan yang sangat tidak layak menjadi tuntunan bagi para anak-anak muda hari ini, generasi Z yang berniat untuk masuk politik, tentu menjadi contoh yang tidak baik. Politik memang penuh intrik. Betul. Iya kan? Kemudian politik juga agak sulit untuk diikuti gitu loh kejelasannya. Karena arahnya bisa berubah dalam hitungan tangan, istilahnya begitu. Dalam satu tepukan tangan langsung berubah gitu loh. Tadi misalkan Kang Epul sampaikan, ini bisa jadi sebuah jebakan gitu loh. Tapi kalau dilihat dari drama yang terjadi sekarang ini, itu akan lebih banyak mereka yang menjebak Jokowi atau sebaliknya Kang Epul? Nah, itu kan jadinya bolak-balik tadi, siapa menjebak siapa? Apakah tim di sini yang bertiga partai ini berusaha menjebak Jokowi untuk agar Pak Jokowi melakukan hal-hal yang kontraproduktif atas upayanya untuk menjadikannya 3 periode misalkan. Nah, ini diganjal dengan perpanjangan sehingga yang 3 periodenya bisa gagal gitu. Ataukah misalkan tadi Pak Jokowi yang menjebak mereka karena mereka dianggap kurang kooperatif gitu. Ataukah pada pihak-pihak lain yang menjebak. Tapi begini, menarik kata yang disampaikan Kang Ijul barusan, politik itu penuh dengan intrik. Iya, iya. Nah, sehingga tentu orang-orang yang baru memulai dunia politiknya pasti akan kebingungan untuk memilah-memilih apakah langkah ini tepat atau tidak, apakah ini akan blunder atau tidak, dan seterusnya. Nah, menilai para politikus hari ini saya kira akan jauh lebih mudah kita pahami dengan pendekatan psikologi kan. Iya, iya. Jadi psikologi menarik politik, ini. ya, psikologi politik ini berbicara tentang bagaimana karakter orang-orang yang berada dalam kancah politik itu. Ya. Tadi kembali, kita akan bingung kalau kita tidak memahami bagaimana karakter individu dari para ketua partai misalkan. Nah, kalau kita menilik, bagaimana sih menilik karakter kepribadian seseorang pemimpin partai atau orang-orang yang ada di kancah politik Indonesia, sebetulnya itu sudah pernah kita kupas di beberapa episode sebelumnya. Ya. Cara mudahnya adalah kenali track recordnya. Nah, dia pernah menjabat apa saja, dia pernah melakukan apa saja, dia pernah kalau misalkan tidak menepati janji itu terhadap hal apa saja, atau bahkan dia menepati janji terhadap apa saja. Bisa jadi memang ketika kita buka Google itu nggak langsung keluar. Kita butuh beberapa kata kunci sehingga data-data itu bisa kita dapatkan. Tapi intinya adalah kalau saja kita mau untuk mempelajari orang per orang, individu per individunya, maka kita akan bisa mudah untuk menilai apa kondisi-kondisi psikologis yang terjadi di partai-partai. Nah, karena memang tidak bisa disamaratakan semua partai brengsek. Kalau dilihat tidak ada yang sempurna, betul. Tapi kalau dilihat semua partai brengsek, tidak juga gitu. Ada partai-partai yang sistemnya bagus gitu. Dia cukup menjaga koridor-koridor pergerakan kadernya gitu. Walaupun tentu balik lagi tadi tidak ada yang sempurna. Semua partai ada kader yang melakukan korupsi. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.